lemah dan putus asa. Ya, mari kita buka di dalam Ibrani 1, kita akan baca ayat 1 sampai ke 8 dan ayat yang ke-11 ya. Agak panjang tapi saya bacakan ya. Oke, Bapak Ibu bisa mengikuti, ada di multimedia di depan. Ayat 1 katakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia. Perhatikan baik-baik, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini tema Ibu ambil dari ayat ini ya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan air mata, mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada amin? Sebenarnya ayat ini udah sangat jelas ya. Nggak dihotbahkan juga, udah sangat jelas. Tapi satu hal yang saya mau katakan Bapak Ibu, ternyata masalah yang terbesar di dalam hidup kita bukan karena kita divonis sakit kanker, atau kita bangkrut, atau kita menghadapi masalah, kita dihina, difitnah dan lain sebagainya, ekonomi kita atau bencana alam. Ya, Ibu Teri mengalami bencana alam waktu di Palu. Ternyata bukan itu masalah yang terbesar. Ternyata masalah yang terbesar, kalau kita baca di dalam Alkitab ini Bapak Ibu, ya bukan kesulitan, tapi masalah yang terbesar ketika engkau menjadi lemah dan putus asa. Coba katakan kiri kanan, masalah yang terbesar ketika engkau jadi lemah dan putus asa. Kenapa Tuhan mengatakan kepada orang lumpuh yang 38 tahun gak sembuh-sembuh di pinggir kolam Bethesda? Apakah Tuhan gak tahu bahwa orang ini mau sembuh? Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan tanya sama dia, maukah engkau sembuh? Kenapa Tuhan tanya? Karena Tuhan melihat di dalam diri orang ini sudah tidak ada pengharapan. Dia sudah putus asa. Makanya waktu Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Dia bilang, Tuhan, gak ada orang yang angkat saya. Waktu gelombang air datang, semua saya tidak. Jadi dia mengharapkan bantuan orang lain. Dia berharap kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Makanya sampai 38 tahun tidak pernah sembuh. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu,
Dikatakan di sini ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat itu, ya, Tuhan suruh ingat. Namanya ingat harus diingat ya, nggak boleh dilupakan. Dia yang menanggung kita, yaitu Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibu terakhir kali khotbah di sini karena ibu harus pindah, kecuali ada undangan minta saya datang, gitu kan? Tapi secara tugas dan panggilan ibu terakhir hari ini, ibu berdiri di atas mimbar ini. Ibu pergi. Makanya jangan jadi lemah dan putus asa. Jangan, aduh ibu, aduh bagaimana, ibu sudah mau tinggal. Ibu pergi, tapi Tuhan ada bersama kita. Amin. Lebih baik ibu pergi, Tuhan ada, daripada ibu gak pergi tapi Tuhan yang pergi. Mana pilihnya? Mau pilih yang mana? Ibu apa Tuhan? Ayo. Pilihannya sukar ya Bu ya. Dan dalam pembacaan Alkitab yang kita udah baca tadi di Ibrani 1:12 ayat 1 sampai 8, itu ibu jumpai ada 4 alasan kenapa kita tidak boleh lemah dan putus asa. Yang pertama, bahwa hidup Kristen, hidup kita sebagai orang Kristen, ingat, kita memiliki tugas dan tujuan. Kita gak asal jadi orang Kristen. Tuhan gak ciptakan kita hanya sekedar duduk diam, tidak melakukan apa-apa. Tapi ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam pergumulan ini yang mungkin kita lalui, ibu juga banyak, 10 kalau dihitung tinggal di sini 10 tahun, tapi yang datang pergi itu udah berapa tahun? Ibu udah dari awal perintisan gereja ini, ibu sudah datang di sini. Perintisan awal, yaitu Ibu Emi tahu ya. Kita udah banyak jemaat waktu itu perintisan, baru dilanjutkan oleh Bapak Melfahim. Saya ingat sekali waktu gereja masih lama, saya pernah beli jemaat berapa ekor babi waktu itu. Karena saya tanya, usaha apa Bu? Piara babi cuma lagi gini. Oke, saya beli, bayang babi mahal tuh. Ada 3 keluarga yang saya beli. Kalau nggak ingat, Bapak Iwan tahu ya Ibu. Ada 3 pasang babi. Saya beli, saya bagi-bagi. Satu pasang supaya kan beranak gitu kan. Saya pernah beli genset juga waktu awal-awal itu. Tahu, saya datang, setiap kali saya datang ke sini, pokoknya ada sesuatu yang saya bawa untuk Palangka, karena saya sangat mencintai Palangka. Ya, amin. Makanya saya udah bagus-bagus di Manado. Saya juga udah mengembalakan Manado. Saya lepaskan untuk Palangka Raya. Saya datang ke Palangka Raya. Jadi Ibu mengasihi kalian, ya. Jadi dalam segala hal yang kita hadapi, ingat ada tujuan yang Yesus rencanakan dalam hidup kita, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Coba katakan, mempermuliakan nama Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Kalau kita dikasih tahu, dinasihatin, jangan itu ya, jangan marah, ya, karena kita sayang, oke? Jangan sampai kita mendukakan roh Allah dengan kita menganggap enteng setiap ujian, setiap proses, sehingga kita menjadi lemah dan putus asa. Justru itu yang mendukakan Roh Kudus. Ada amin? Jadi ingat, kenapa kita nggak boleh lemah?
Karena kita memiliki tugas ya. Kita memiliki tugas dan tujuan. Kita tahu tugas kita. Kalau kita tahu tugas kita, kita melakukannya dengan benar, pasti kita tidak akan menjadi lemah. Amin. Yang kedua, mengapa kita nggak boleh lemah? Karena hidup orang Kristen penuh semarak. Kenapa penuh semarak? Karena dikatakan tadi ayat 1 firman Tuhan, bahwa karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita banyak saksi. Jadi dalam hidup kita punya banyak saksi. Seperti stadion, kalau kita lihat, ini sekarang lagi pertandingan bola kaki ya, saya lihat di televisi. Seperti stadion, mereka lagi bermain, banyak yang nonton, ribuan. Itu seperti itu kita orang Kristen. Kita sedang ada dalam pertandingan iman, benar? Dan banyak saksi yang melihat kita, termasuk malaikat, termasuk Bapa di surga yang menjadi saksi apa yang kita kerjakan. Sudah melakukan nggak tugas kita? Kadang-kadang kita menghadapi masalah, kita digosipin, kita dianggap remeh, difitnah, ya, dibuat tidak adil dan lain sebagainya. Ibu banyak mengalami di sini. Kalau ibu boleh katakan, bukan cuma Tuhan Yesus yang ditusuk dari depan, ibu juga ditusuk dari depan. Bapak Ibu, saya tolong, saya semua saya lakukan, saya udah bikin, saya ditusuk nyatanya. Jadi kiri kanan muka belakang ibu sudah kena tusuk. Tapi kenapa ibu berdiri terus? Karena ibu tahu banyak saksi yang melihat. Ada Tuhan pembela kita, amin. Ada Tuhan yang melihat semua, apapun yang kita lakukan, baik maupun jahat. Tuhan yang melihat. Makanya saya mau katakan pagi ini, apapun masalah ke depan, tantangan kita ke depan lebih banyak tantangan yang kita akan hadapi ya. Jangan pernah menjadi lemah. Lemah, letih, lesu, loyo. Berapa L? 4 L. Ya. Lunglai ya, lunglai. Lemas. Letoy. Lemas. Gitu ya. Apa lagi? Lemas. Jangan padamkan roh, kata firman Tuhan. Amin. Kemarin satu anak muda bu, kenapa saya karena udah lemah, kayaknya roh saya kamu mesti bangkit, saya bilang. Makanya perlu ada dalam satu komunitas. Kalian harus punya mentor yang dapat mengangkat, mendorong, membimbing, menuntun. Itu tugas mentor. Lagi lemah, dia kuatkan. Lagi jatuh, dia angkat. Benar nggak? Kalau kita nggak punya mentor, makanya kita gampang jadi letih, lesu, lemah, loyo, lunglai. Apa lagi? 1 Tesalonika 5 ayat 19 ayat 21 sampai 22. Jangan padamkan roh. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Ingat teman, jauhkan diri dari segala kejahatan, Bapak Ibu. Gosip itu juga kejahatan. Daripada kita kumpul-kumpul gosip, lebih baik kita gosip firman Tuhan. Kita gosip firman Tuhan, ada upah di surga, Bapak Ibu. Maka Tuhan bilang jauhilah kejahatan. Jadi sekali lagi jangan pernah menganggap enteng setiap didikan. Kita melewati didikan Tuhan, Tuhan hajar kita. Mungkin kita sempat sakit, kita mengalami masalah, mengalami kecelakaan, mengalami itu apa bagus di sana sudah banyak dia mengalami proses pembentukan ya. Suami saya, ibu juga termasuk, sempat koma dulu, kena COVID. Banyak yang lewat.
Kalau ibu nggak lewat berarti masih ada tugas yang ibu harus selesaikan. Untuk itu belajar dari setiap didikan Tuhan. Jangan waktu didikan Tuhan, waktu lagi masalah, Tuhan berdoa. Nggak ada doa puasa, dia puasa sendiri. Nggak ada doa, dia udah tanya, Bu, kapan ada doa, kapan ada doa. Ntar doa. Ibadah jam 10, jam 9 dia udah ada. Setelah masalah beres, happy, hilang dari peredaran. Kenapa nggak doa? Ibu lagi di sini. Oh gitu. Kenapa nggak datang ibadah? Lagi sih, jangan sih. Gitu ya. Tapi hati-hati. Kalau Tuhan lagi kasih kesempatan, pergunakan itu dengan benar. Karena kalau ajaran Tuhan kedua kali nggak ada ampun. Ingat ajaran didikan Tuhan. Kalau dihajar, ditegur nggak mau, dia pakai apa? Gada. Gada itu bulat, susah ada duri-duri. Kalau dihantam, kecabut daging aja, sakitnya sampai di sini, semua sakit. Sampai kantong malah sakit. Ya kan? Kalau sakit, kantong juga sakit. Makanya saya mau katakan hari ini, di akhir saya di sini, supaya di hadapan Tuhan saya tidak bersalah. Saya sudah sampaikan. Hati-hati. Jangan anggap enteng bila Tuhan sedang memperingatkan kita. Kalau Tuhan sedang mendisiplinkan kita, memang gak enak. Setiap teguran itu, ibu aja kali tegur, hatinya rasa-rasa, sakit-sakit. Memang gak enak. Tetapi itu akan menghasilkan buah kebenaran. Amin. Jangan bilang, sakitnya hati ini. Baru ditegur langsung, air mata di sini. Ya Tuhan, aku bertobat. Nangis semua, sampai air liur, air apa semua diminum. Benar gak? Tapi setelah bebas, jadi lagi, kembali lagi ke masa lalu. Dosa lagi, merokok lagi, gitu kan? Nanti tiba-tiba sudah kanker, baru datang lagi, sudah terlambat. Benar nggak? Sebelum terlambat, Bapak Ibu, ingat pesan Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, kita tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lemah dan putus asa? Karena hidup orang Kristen merupakan perlombaan yang serius. Bukan main-main, tapi serius. Katakan serius. Karena kita harus berlomba dengan tekun. Jangan up and down. Pas lagi up, pas lagi down, Tuhan datang jadi daun kering, dibakar. Masuk neraka, Bapak Ibu ya. Dikatakan kita harus berlomba dengan tekun sambil meninggalkan beban dosa yang merintangi kita. Seperti Revi, ibu mau bikin begitu, tapi Revi udah pernah kasih bawa itu, lari pikul beban, gak bisa lari jauh. Mudah putus asa, mudah capek, lemah. Maka Tuhan bilang kalau kita di dalam perlombaan, kita harus meninggalkan dosa yang merintangi kita untuk maju ke depan. Amin. Harus meninggalkan. Kenapa kita harus meninggalkan? Karena kita sering mengalami masalah. Karena hati kita juga seringkali bermasalah. Membuat kita mudah menjadi lemah dan putus asa. Ini hati menentukan. Tadi malam kita talk show ya. Dikatakan cinta datang dari mana?
Dari mata turun ke hati katanya. Orang cinta, so cinta. Iya, aku so cinta kita. Makan jatuh cinta. Kalau gak ada geper, makan tuh cinta. Tapi bukan berarti harus ada di belah juga. Saya ada kasih pesan, gak apa-apa ya, agak panjang dikit ya. Sudah terakhir, mana yang jaga waktu? 2 jam Ibu mohon. Boleh 2 jam, boleh tunggu 2 jam. Benar loh, 2 jam Ibu mohon Pak. Soalnya hari terakhir, mumpung nggak dapat jadwal juga, memang sudah nggak di sini. Gitu kan? Tadi apa ya Ibu mau bilang? Cinta. Jadi lupa. Siapa di sini yang sedang jatuh cinta? Ayo, yang sedang berbunga. Jujur, Jujur sedang berbunga. Apa ya tadi ya, problem ya? Saya mau kesaksian apa tadi ya? Apa ya? Lupa nanti ya, kalau ingat baru bilang. Lanjut dulu, kembali lagi ke kenapa? Karena beban kita tidak akan. Kenapa kita berat? Jadi letih, lesu. Karena kita nggak menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Kita udah doa, Tuhan, aku serahkan masalahku ini kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan. Udah doa, amin. Setelah amin, dia cuma berpikir, bagaimana ya caranya? Berarti saya harus gini. Akhirnya kan berat lagi kan? Karena kita sudah serahkan, tapi kita ambil lagi masalahnya. Kalau masalah kita sudah serahkan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Kita lakukan bagian kita, biar Tuhan yang melakukan bagian Tuhan. Ada amin? Supaya kita tidak berat, Bapak Ibu. Ini hidup kita perlombaan loh. Tuhan yang menonton kita, malaikat menonton kita. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk, Tuhan bilang. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kalau Tuhan bilang bebanku ringan, pasti ringan. Yang membuat beban itu berat adalah kita sendiri. Tahu kuk itu dipasang di sapi ya, kalau petani harus dua ekor. Coba kalau dia mengikuti tuannya itu ringan. Tapi tuannya tarik tali ke kiri, dia mau ke kanan, itu yang buat berat. Tuhan bilang jangan nak, jangan. Kita bilang enak Tuhan. Akhirnya kalau sudah menghadapi masalah, baru kita nangis-nangis sama Tuhan. Benar? Tapi coba kita belajar taat, ya. Taat saja. Makanya sekali lagi jangan mudah untuk putus asa. Kalau kita sedang dilatih, mungkin kita sedang diajar kerendahan hati, percaya saja kepada Tuhan. Ada satu lagu lama, percaya saja, percaya memberiku menang. Pasti kita menang. Ya. Percaya saja, pasti kita akan menang. Kok nggak ada amin sih? Amin. Jadi kita harus percaya bahwa semua masalah hanya sementara. Coba katakan kiri kanan, cuma sementara masalah kamu.
Krisya aja bisa nyanyi. Tak selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini so terang. Semuanya asap. Amin. Enggak selamanya asap ada. Bentar lagi udah mau hujan, yakin saja. Itu mari kita sama-sama pagi hari kita mau katakan dengan iman, badai pasti berlalu. Amin. Asap pasti berlalu. Wow. Karena tidak selamanya mendung itu kelabu, pasti akan berlalu. Ada satu kesaksian anak dan papa, saya udah pernah kesaksian kayaknya di sini, tapi nggak apa-apa ulang lagi ya. Suter akhir kan jadi diulang-ulang aja. Karena suter akhir diulang-ulang aja ya gitu. Mereka sedang berjalan dua anak, papa mau keluar kota, naik mobil. Di tengah-tengah perjalanan terjadi badai, ya, angin kencang, kabut di mana-mana. Anaknya sampai antar mobil nggak bisa kelihatan jalan, kabut. Terus dia bilang sama papanya, "Pak, kita harus berhenti. Kita nggak boleh jalan terus, ini nggak bisa kelihatan jalannya, bahaya." Papanya dengan tenang di samping anak itu bilang begini, "Jalan terus nak, jangan kamu berhenti." "Tapi ini Pak, nanti Bapak bantu biar jalannya, jalan aja terus, pelan-pelan aja. Yang penting jangan pernah berhenti." Jadi anak itu jalan, benar juga. Tiba-tiba dapat satu tempat yang tidak ada badai. Badainya nggak ada. Baru setelah itu bapaknya bilang, "Coba kamu minggir, berhenti." Terus anaknya bilang, "Loh, tadi lagi badai, saya minta berhenti, bapak bilang jalan terus. Ini jalannya sudah terang, sudah bagus, bapak bilang berhenti." Terus dia bilang, "Berhenti aja nak sebentar, sejenak." Lalu dia turun, dia panggil anaknya, terus dia lihat ke sana. "Coba kamu lihat di sana, coba kamu lihat itu badai. Kan kelihatannya badai yang kita lewati. Coba kalau kita berhenti di sana, kita nggak tahu kita jadi apa." Ngerti maksud itu? Ya. Coba kalau kita berhenti, karena kita jalan terus, makanya kita bisa melewati badai itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada badai jangan pernah berhenti. Amin. Jangan pernah mundur, jangan pernah nggak ibadah, nggak famsel, nggak doa. Tetap jalani terus. Tetap setia. Amin. Tetap setia. Amin. Kenapa? Karena Allah kita luar biasa. Allah kita dahsyat. Karena Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia sanggup mengubah air mata menjadi apa? Dia sanggup mengubah menjadi air mata menjadi mata air kehidupan. Batu sandungan menjadi batu lompatan sehingga kita bisa meniti karir. Ada amin? Ingat, Tuhan Yesus bisa menjadikan ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Ibu mau nyanyi aja ya, biar suara nggak bagus nggak apa-apa ya. Kalian sudah nggak mau dengar lagi ibu nyanyi, gitu kan? Jadi ibu nyanyi aja sekarang, gitu ya. Mau nyanyi dengan ibu? Mau? Sekarang dengan jemaat. Ayo, ibu pengen kita nyanyi. Ratapanku telah kau ubah. Wow, supaya kita tetap sukacita. Amin. Ayo saya minta musik maju ke depan. Gak apa-apa lah, atur-atur udah terakhir. Iya kan? Bolehlah Pak Dede, mana Pak Dede ketua? Ketua koordinator. Pak Beni bolehlah Pak Beni ya? Silahkan. Oke, ayo kita bangkit berdiri. Kan ini tinggal 1 poin kok. Kita mau nyanyi, tahu kan lagunya? Ratapanku telah kau ubah. Tahu? Bisa ya? Bisa. Tahu nggak? Natali tahu nggak? Natali yang maju, gadis kita nggak tahu. Ayo Natali. Ayo Bu Natali maju. Ayo. Kita mau menari untuk Tuhan hari ini. Amin. Hari ini kita mau menari bersama-sama. Ayo. Ratapanku telah kau ubah. Jadi jangan lagi ada sedih-sedih ya.
sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita percaya karena di balik awan ada mentari yang menanti. Sehabis hujan ada pelangi berseri. Karena itu harapkan Tuhan, ya, sabar menanti Tuhan, tekun, sabar, maka Allah akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Ada amin? Dan yang terakhir keempat, kenapa kita orang Kristen nggak boleh nggak boleh lemah dan putus asa? Karena hidup orang Kristen memiliki teladan. Ingat, hidup kita memiliki teladan. Yesus turun dari surga untuk memberitakan contoh bagi kita. Bagaimana dia taat kepada Bapa sampai dia mati. Yesus memberikan contoh bagaimana dia mengampuni orang yang menyakiti dia, orang yang menyalibkan dia. Dia sudah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana dengan kita? Ada satu kesaksian sangat diberkati saya, namanya Davis. Ini cerita dari luar negeri. Dia punya istri lagi hamil 3 bulan. Si Davis pergi olahraga fitness. Tiba-tiba di dalam rumahnya ada seorang pencuri masuk. Ya, dia masuk rumahnya, hanya istrinya sendiri di rumah sedang hamil 3 bulan. Dan istrinya dibunuh dalam keadaan hamil. Davis pulang, dia mendapati istrinya sudah tergeletak. Terkapar, ya. Sudah kada nyawa, penuh darah, sudah meninggal. Betapa hancur hatinya. Dia benar-benar benci siapa yang bunuh istri saya ini. Dan akhirnya pembunuhnya ketangkap. Ditangkap masuk penjara, ditahan di penjara. Dan satu saat setelah itu mereka mau menguburkan istrinya. Lalu di depan jenazah istrinya, dia minta kepada polisi, bawa pembunuh itu datang ke sini. Mereka kaget, dia mau ngapain ya pembunuh. Jadi polisi bawa dengan penjagaan ketat. Dia suruh duduk di hadapan peti istrinya. Lalu dia katakan, kamu lihat istri saya. Secara manusia saya benci kamu. Saya mau bunuh kamu. Tapi saya ambil keputusan untuk mengampuni kamu. Kamu harus bertobat. Jangan kau lakukan lagi dosa. Pembunuh itu nangis dan dia bertobat. Dia jadi hamba Tuhan terbesar. Hamba Tuhan besar, Bapak Ibu. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Dia mengampuni saya dan saudara. Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Dan Tuhan mau kita juga melakukan apa yang teladan dia sudah berikan. Kalau dia bisa mengampuni di atas kayu salib, dia bilang, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk itu teladan yang perlu kita belajar. Belajarlah mengampuni apapun kesalahan orang kepada kita. Ampunilah. Maka kita akan melihat kita tidak akan pernah lemah dan gampang putus asa. Ada amin? Jadi 4 hal yang saya sudah ajarkan. Mengapa kita jangan menjadi lemah dan gampang putus asa? Karena pertama kita punya tugas dan tujuan. Orang Kristen punya tugas, lakukan bagian kita. Ya, kita punya perintah amanat agung, ya, pengajaran terakhir mengenai diri dan pribadi. Lakukan tugas kita. Kedua, hidup orang Kristen itu penuh semangat. Ada saksi. Gak usah takut, ada Tuhan pembela kita. Kalau kita lakukan yang benar, orang
orang nyerahin kita apapun, gak usah benci. Percaya saja, kita punya pembela yang pasti akan membela kita. Jangan pernah lakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Kalau kita sedang dihajar, kita sedang dididik, ikutin aja pendidikan Tuhan. Ibu lakukan proses yang ibu alami itu, gak gampang. Saya dulu belajar untuk mengikuti proses itu. Maka kita akan lihat, kita akan jadi teladan. Amin. Ingat, kita orang Kristen jadi teladan. Jangan baru susah sedikit udah kayak orang udah putus asa, mati. Bagaimana kita menjadi teladan? Tapi waktu orang lihat, Pak Beni, walaupun dia mungkin nggak dianggap orang, mungkin dia disepelekan, mungkin, tapi Pak Beni tetap tegar. Amin. Dia tetap menunjukkan, dia tetap kuat karena dia tahu dia punya Tuhan. Amin. Sehingga orang bisa lihat, ternyata Pak Beni sudah digituin aja, bisa senyum. Saya di Pondok Gede waktu itu ada berapa orang bertobat, cuma karena mereka melihat saya. Ada satu ibu, dia fitnah saya habis-habisan. Saya tidak pernah balas. Saya ketemu dia, saya bilang, "Shalom, apa kabar?" Saya bilang gitu kan. Saya senyum dia. Ternyata ada yang lihat banyak. Maka saya bilang, kita banyak saksi. Bertobat loh. Dia bilang, ibu, sampai mereka kadang-kadang suka bilang, "Ibu, PHT terbuat dari apa sih?" katanya. Orang sudah bodoh-bodoh ini, ibu tetap ibu mengasihi. Saya tolong satu keluarga. Pak Beni mungkin tahu, Ibu Kais dan Ibu Permata Buana. Saya keluarkan dia dari penjara. Itu zaman dulu itu keluar penjara itu, saya bikin KKR di Manado dan salah satu bertobat ini ibu. Nah, setelah dia bertobat, dia mau bertobat benar-benar. Ini katanya menurut dia sama saya. Malah dia dipenjarakan karena dia bisnis. Saya tak tega lihat begitu, kasihan saya. Saya ke Manado, saya keluarin dia sampai 20 juta dari uang saya. Saya keluarin dia. Mau saya mau ikut. Tinggal di rumah saya, dia bersama anak kecil. Sampai rumah saya jadi hancur-hancur karena anak-anak tahu kan. Suami saya udah gemes, marah aja. Dalam bahasa apa? Biarin aja. Bayangkan, gereja, kan saya waktu itu gembala Permata Buana. Ternyata, terus saya suka pergi kan, waktu itu kan saya masih tim majelis ya. Jadi kita suka pergi, kalau kita mau rapat di mana kita pergi. Kita seperti sekarang, kalau sekarang kayaknya pastor ya, dari head kita. Kalau dulu udah majelis. Gitu. Pas kita lagi pergi, kita satu tim pergi semua selama 2 minggu, pulang, waduh, dia sudah pinjam sana, pinjam sini uang di jemaat. Karena mereka tahu dia tinggal di saya, jadi mereka percaya, kasihlah. Kaget saya pulang. Hah? Terpaksa saya yang ganti uang yang dia pinjam demi jiwa. Kalau enggak mereka bisa keluar dari gereja. Supaya saya ganti uang yang dia pinjam dan saya ini sama dia mati. Udah begitu dia tipu lagi saya. Tapi saya belajar. Terus satu ketiga suami saya udah marah sekali karena udah terlalu banyak dia buat. Suami saya usir dia dari rumah. Saya orang nggak tega. Saya diam-diam di belakang suami saya pergi ke tempat dia sewa. Saya bawa baju dia, terus saya tanya, "Kamu ada uang nggak?" "Nggak ada, Ma." "Nih saya kasih uang buat kamu bertahan hidup." Saya bawa kue, saya bawa beras, saya bawa makanan.
kamu bertobat sungguh-sungguh, saya bilang. Saya udah ngasih dia banyak hal, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, saya katakan, belajar untuk kita memberikan teladan yang baik. Amin. Ada amin? Ya, oleh saya juga. Amin.